Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji dan pembimbing, perkenalkan saya Ikada Indra Setiawan dengan NIM 16621210008, mahasiswa Arsitektur Universitas Warmadewa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Perencanaan dan Perancangan Ayung River Bar and Resto di Bongkasa Pertiwi, Abean Semal, Badung. Latar belakang. Perkembangan pariwisata di Badung hanya bertitik berat pada Badung Selatan, sedangkan Badung Tengah dan Utara hanya difokuskan pada pengembangan desa wisata. Salah satunya adalah Desa Bongkasa Pertiwi. Namun, perkembangan wisata di sini didominasi oleh wisata adventure, sedangkan wisata kuliner yang berdiri sendiri masih sangat minim. Melalui wawancara ke lapangan dengan pihak terkait, dijelaskan bahwa setiap objek wisata telah menyediakan fasilitas kuliner bagi pengunjungnya, namun dengan kuota yang terbatas, tidak diperuntukkan untuk umum, dan pilihan menu yang terbatas. Berdasarkan hal tersebut, di Desa Bongkasa Pertiwi belum ada fasilitas penunjang kuliner seperti restoran dan sejenisnya yang berdiri sendiri secara profesional. Padahal, jika dilihat potensi desanya, di antaranya seperti Sungai Ayung sebagai objek wisata yang banyak dimanfaatkan potensinya, harusnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Berkaca dari objek sejenis, yakni Detukat River Club, yang juga memanfaatkan setting sungai sebagai daya tarik utama, dapat menimbulkan keuntungan di sektor pariwisata dan menjadi alternatif tujuan wisata di bidang hiburan dan kuliner. Dari hal tersebut, maka fasilitas wisata seperti River Bar dan Resto dapat menjadi alternatif pilihan objek wisata di Desa Bongkasa Pertiwi dan memungkinkan untuk menjadi ikon objek wisata baru di samping objek wisata adventure yang lebih dikenal sebelumnya. Ayung River Bar and Resto ini menerapkan konsep dasar yaitu harmony with nature yang dapat diterjemahkan sebagai keintegrasian terhadap alam. Integrasi yang dimaksud di sini adalah mampu bersanding dengan sifat alamnya dari Sungai Ayung dan site sekitar yang dipadu-padankan dengan karakteristik bar dan restoran, sehingga akan tercapai sebuah fungsi Ayung River Bar and Resto yang mampu terintegrasi dengan alam dan secara maksimal memanfaatkan potensi alamiah Sungai Ayung dan site. Selanjutnya adalah tema rancangan. Tema rancangan yang diterapkan adalah tema ekoarsitektur, yang lebih mengacu pada kedekatan fungsi bangunan dengan lingkungan sekitar, tanpa perlu merubah banyak hal dari lingkungan tersebut yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap alam. Bahkan akan lebih baik jika fungsi bangunan itu sendiri dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan atau alam di sekitarnya. Lokasi dan karakteristik site. Lokasi site sendiri terletak di daerah strategis dengan beberapa titik yang mudah ditemukan, seperti kantor Desa Bongkasa Pertiwi, Banjarkarang Dalam 2, dan Bali Swing. Jalur pencapaian site ini juga dapat diakses melalui dua jalur, yakni Jalan Dewi Ratih dan Jalan Dewi Durga. Untuk karakteristik site sendiri, memiliki luasan kurang lebih 52 are dengan potensi view Sungai Ayung sebagai potensi utama. Site plan. Untuk Ayung River Bar and Resto ini memiliki beberapa masa bangunan, di antaranya masa utama yang terdiri dari restoran, bar, dan kitchen. Lalu ada masa pengelola, ada lobby, ada sunken bar dan ruang bilas, ada DJ stage atau music stage, dan masa BOH. Untuk layout sendiri, jalur sirkulasi terdiri dari dua entrance, yaitu entrance utama dan service, di mana untuk pengunjung akan mengakses entrance utama dan diarahkan ke parkir pengunjung, lalu menuju lobby untuk proses tiketing, dan memilih tempat duduk yang diinginkan di beberapa fungsi seperti restoran, bar, sunken bar, VIP dining, dan lainnya. Selain itu, keunikan yang ditawarkan pada site ini adalah adanya aliran sungai buatan yang difungsikan sebagai VIP dining. Selain itu, aliran sungai baru ini juga dimanfaatkan untuk sumber energi alternatif dengan memanfaatkan aliran air dan putaran sistem turbin. Berikut adalah tampak site sendiri, di mana di sini terdapat tampak depan site, yaitu tampak dari timur, lalu ada tampak samping site, yaitu tampak dari utara. Selanjutnya adalah potongan site. Potongan di sini memotong site secara memanjang dan melebar, di mana titik tertinggi pada site di sini ialah terletak pada atap bangunan utama, yaitu setinggi 10 meter. Untuk detail water turbine, seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa sistem utilitas untuk mendapatkan air sungai yang layak dialirkan menuju aliran sungai baru. Sistem itu diantaranya adalah water turbine turbulent hydro, bak pengendapan, dan bak filtrasi. Potongan water turbine. Di sini menjelaskan alur masuknya air sungai utama, yaitu Sungai Ayung, ke aliran sungai baru pada site, di mana awalnya air akan tersaring melalui saringan kasar sebelum masuk ke water intake untuk menyesuaikan debit air yang masuk. Setelah
Setelah masuk ke water turbine, aliran air akan memutar yang membuat putaran pada turbin yang nantinya menghasilkan energi listrik yang dialirkan ke baterai atau generator, lalu dialirkan lagi ke ruang panel untuk didistribusikan ke sistem kelistrikan sumur bor dan bangunan utama. Kembali lagi ke pengaliran water turbine, air yang masuk ke water turbine akan dialirkan menuju bak pengendapan yang akan mengendapkan lumpur pada air sehingga nantinya air yang masuk ke bak filtrasi sudah bebas lumpur. Setelah dialirkan ke bak filtrasi, air akan melalui tahap penyaringan dengan beberapa komponen seperti kerikil, pasir, dan ijuk. Setelah melalui bak filtrasi, air sungai kini layak untuk dialirkan ke aliran sungai baru. Selain itu, air sungai ini juga dialirkan menuju hidran di tiap-tiap masa bangunan. Daerah lantai 1 bangunan utama. Di sini memperlihatkan besaran ruang pada bar dan restoran yang memiliki bentang 18 meter, sedangkan jarak dari fasilitas bar dan resto sejauh 30 meter. Dua fasilitas ini diapit oleh fasilitas dapur yang memfasilitasi kedua fungsi tersebut. Sedangkan pada denah lantai 2 hanya terdiri dari dining area terbuka dan toilet, sehingga lebih mengefisiensikan space bagi pengunjung. Berikut adalah tampak bangunan dari bangunan utama, di mana pada tampak bangunan di sini didominasi oleh material bambu seperti bambu petung pada struktur utama dan bambu apus pada struktur penunjang maupun partisi bambu. Beberapa material lain juga digunakan seperti atap sirap kayu ulin, batu kali pada planter box, dan finishing konkrit pada lantai dasarnya. Sedangkan pada potongan, terlihat potongan sistem rainwater harvesting yang mengalirkan air hujan menuju bak penampungan, di mana pada cover yang menutupi aliran air terdiri dari tempered glass setebal 4 cm. Aksonometri arsitektural. Terlihat di sini beberapa material yang digunakan pada bangunan utama yang didominasi oleh bambu, seperti kolom bambu petung 15 cm, partisi bambu 7 cm, rangka atap bambu apus, dan railing bilah bambu. Selain itu juga menggunakan material sederhana dan mudah ditemukan di sekitar site seperti batu kali, atap sirap ulin, dan finishing konkrit pada lantainya. Arsonometri struktural juga dinominasi oleh struktur bambu pada bagian superstructure dan upper structure di mana menggunakan struktur bambu utama yaitu bambu petung setebal 15 cm dan bambu apus pada struktur penunjangnya. Pada substruktur tetap menggunakan material beton seperti fondasi setempat board pile dan fondasi menerus batu kali. Aksonometri utilitas. Sistem utilitas yang terlihat pada bangunan utama terdiri dari beberapa sistem utilitas seperti utilitas air hujan, air bersih, air bekas dan kotor, listrik, dan penangkal petir. Untuk utilitas air hujan memiliki sistem khusus dengan bak penampungan air hujan di bawah bangunan yang nantinya akan dialirkan menuju filtrasi sebelum siap digunakan untuk flush toilet dan tanaman. Untuk utilitas air bersih, bersumber dari sumur bor yang pengaplikasiannya sendiri dihasilkan dari energi listrik dari turbin. Untuk sistem utilitas air kotor dan bekas, dijadikan satu untuk dialirkan ke bioseptic yang nantinya akan dialirkan lagi ke filtrasi lalu ke kolam ikan sebagai indikasi air limbah layak buang dan dialirkan lagi ke riol desa. Untuk sistem utilitas listrik, pada bangunan utama menggunakan sumber listrik konvensional dari PLN sebagai sumber daya utamanya. Sedangkan utilitas penangkal petir sendiri terletak di tiap puncak atap pada fungsi bar dan restoran dengan jarak jangkauan 30 meter. Maket arsitektural. Maket arsitektural di sini memiliki skala 1:400, di mana dapat dilihat pada maket terdiri dari beberapa masa, yaitu restoran, bar, dapur, sunken bar, dan lain-lain. Semua masa yang bersifat publik memiliki orientasi mengarah view, yaitu Sungai Ayung di bagian timur. Untuk alur sirkulasi, seperti yang dijelaskan pada layout, sirkulasi dibedakan menjadi sirkulasi pengunjung dan pengelola. Untuk sirkulasi pengunjung, jalur sirkulasi dimulai dari entrance utama menuju parkir dan lobi untuk proses tiketing. Setelah itu, pengunjung bebas memilih tempat duduk dari fasilitas yang ingin dicari dan tentunya dengan kesan yang berbeda-beda. Sedangkan untuk sirkulasi pengelola, dimulai dari entrance service menuju parkir pengelola, lalu ke loker pegawai di bangunan pengelola sebelum memulai aktivitas pengoperasian bar dan restoran. Seperti yang dapat dilihat, masa bangunan yang bersifat publik memiliki bukaan luas untuk efektivitas baik dari segi view, sirkulasi gerak maupun sirkulasi udara. Selain itu, orientasi massa mengarah ke Sungai Ayung kecuali musik stage, yang diorientasikan ke arah bangunan utama untuk memberikan hiburan pada pengunjung.
Selanjutnya ialah maket struktur dengan skala 1:100. Maket struktur di sini mengambil bentuk dari satu modul lingkaran pada fungsi bar maupun restoran. Yang dapat dilihat di sini adalah logika struktur bambu yang bersifat menerus hingga rangka atap dan banyak menggunakan sistem jepit yang saling mengunci satu sama lain. Modul kolom bambu utama dibuat melingkar dengan sudut 45 derajat yang masing-masing titik terdiri dari 7 kolom bambu untuk menahan beban di atasnya. Berikut merupakan footage video dari maket yang telah dibuat. Berikut merupakan beberapa 3D perspektif, di mana yang pertama adalah perspektif mata burung. Terlihat jelas lingkungan sekitar site masih didominasi oleh beberapa vegetasi perindang, seperti yang tergambar pada site aslinya. Suasana ruang entrance. Di sini memperlihatkan entrance utama yang dikhususkan untuk pengunjung yang terdiri dari fasilitas parkir sepeda motor, mobil, dan elk. Suasana ruang parkir sepeda motor pengunjung. Di sini menggunakan permainan berbola yang nantinya akan diisi oleh tanaman rambat untuk mengurangi intensitas panas matahari secara langsung. Perspektif bangunan utama. Terlihat di sini pengambilan view dari arah timur yang memperlihatkan sebagian besar tampilan bangunan utama yang didominasi oleh struktur bambu. Suasana ruang lounge garden. Terdiri dari beberapa beanbag dan bertempat di area terbuka. Lounge garden ini berada di hampir semua sisi depan bangunan utama yang menghadap langsung pada Sungai Ayung. Suasana ruang sunken bar. Sunken bar di sini berfungsi untuk menunjang fasilitas bar dengan sensasi berendam di kolam sambil menikmati minuman dengan view menghadap ke sungai di bagian timur. Suasana ruang di seberang sungai. Diambil dari seberang Sungai Ayung yang memperlihatkan samar-samar bentuk bangunan utama. Sama seperti sebelumnya, di sini juga memperlihatkan suasana ruang seberang sungai yang memperlihatkan bangunan utama. Selanjutnya adalah perspektif interior lobby. Terlihat susunan kolom bambu melingkar sebagai point of view bagi pengunjung yang datang, dan fasilitas ruang tunggu yang dikhususkan untuk driver atau tour guide yang membawa rombongan. Selanjutnya adalah perspektif interior restoran, yang memiliki point of view yang sama seperti interior lobby, dengan susunan bambu melingkar, namun kali ini ditutupi dengan cover kaca tempered glass untuk sistem utilitas rainwater harvesting. Dan yang terakhir adalah perspektif interior bar, yang serupa dengan interior restoran, namun dibedakan dengan adanya bar counter yang dapat berinteraksi langsung antara bartender dengan pengunjung.
Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.